Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam rangka merayakan Hari Ibu, saya akan melaksanakan kegiatan mempodcast 22 perempuan hebat yang ada di Sulawesi Tengah. Dewi Cahyawati, Notutura Channel, Siap Pancamarga Palu. Hari ini kedatangan seorang tamu, perempuan hebat, Kepala Dinas Pendidikan yang sekarang dijabat oleh seorang perempuan yang namanya Ibu Yudiawati SKMKes kandidat doktor. Amin. Nah, kalau kemarin saya mewawancarai Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo, hari ini saya akan mewawancarai juga seorang kandidat doktor yang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, saya memperkenalkan Ibu Yudiawati bahwa setiap Pancamarga kami mempunyai podcast yang namanya Notutura dalam bahasa Kaili, menuturkan hal-hal yang baik, menuturkan hal-hal yang fakta, dan apa yang kita bicarakan adalah satu kebenaran. Saya kira apa sebabnya itu saya mengambil karena filosofi itu, karena saya melihat bahwa di dunia pendidikan itu kita juga ada yang namanya teori. Kemudian kita juga ada yang namanya fakta yang ada di lapangan, sehingga khususnya kalau hari ini, walaupun saya tahu persis juga ibu ini luar biasa loh, kesarjaanannya kesehatan, tapi berkiprah di dinas pendidikan. Ini kalau saya sih tidak ada sesuatu yang harus diherankan. Yang namanya manajerial itu biasa saja seperti itu. Tapi yang luar biasanya ini adalah bagaimana yang biasa mengurus orang sakit, sekarang ini mengurus orang harus cerdas. Ya, saya kira itu mungkin yang penting juga yang saya ingin tanyakan. Beberapa hal yang sering sekali menjadi masalah Ibu adalah dikala penerimaan mahasiswa baru, maka adalah timbul saya katakan itu gejolak tentang zonasi. Saya juga, ya, walaupun anak saya tidak sekolah, saya juga ke Jakarta, itu dibingungkan dengan persoalan itu. Jadi walaupun saya tinggal di daerah kasar gitu, walaupun saya tinggal di Talise, anak saya tidak harus sekolah di situ. Ya, dan itu kira-kira seperti apa sih sebenarnya yang masyarakat tahu? Apa sekarang ini sudah ada perubahannya ke arah-arah yang lebih baik? Ya, terima kasih Ibu Dr. Dewi Abdullah. Ya, kalau dengan nama dan marga Abdullah ya tentu erat kaitannya dengan saya, karena saya adalah Yudiawati Vidiana SKMKes, Abdullah juga marganya, dan saya lebih familiar dipanggil Nung, dan semua orang tahu Nung Abdullah. Ya. Jadi terkait dengan kesempatan yang diberikan, tentunya saya berterima kasih kepada podcast Notutura Channel Setiap Pancamarga, karena saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Ibu Dr. Dewi terkait dalam satu rangkaian kegiatan, yaitu Hari Ibu yang akan dilaksanakan 22 Desember 2024 dan akan menghadirkan 22 perempuan. Jadi kalau 22 perempuan itu salah saya satunya adalah dibilang hebat, belum juga, tetapi mencoba memberikan sesuatu kepada negeri tercinta, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini yang saya ingin berikan, termasuk apa yang saya jabat hari ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dr. Dewi bahwa kaitan antara kompetensi pendidikan yang saya miliki dengan jabatan, justru saat ini kalau kita bicara tentang kompetensi yang saya miliki dengan jabatan, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena antara kesehatan dan pendidikan, yang pertama dua-dua urusan wajib, ya, dua-dua pelayanan dasar, ya, dan dua-dua untuk kemaslahatan umat. Itu penting. Yang satu bicara bagaimana mencerdaskan anak bangsa, yang satu bagaimana kita mencegah anak-anak bangsa atau masyarakat kita tidak jatuh sakit. Nah, ini sesuatu
luar biasa. Ya, kita mulai dari mana? Tentu kalau kita bicara antara sakit dan cerdas, tentu dimulai di usia sekolah. Jadi kalau anak usia sekolah paham tentang kesehatan, pasti dia menjaga kesehatannya, dia menjaga apa yang harus dia konsumsi, apa yang harus dia lakukan, sehingga dia sehat dan cerdas. Nah, terkait dengan maraknya yang hampir setiap tahun terjadi dengan penerimaan peserta didik baru, di mana di tahun-tahun sebelumnya kita belum mengenal yang namanya zonasi, tetapi kita lebih mengenal bahwa setiap anak yang tamat SMP bisa masuk ke semua SMA menurut pilihannya. Ya, menurut pilihan artinya kalau si anak mengatakan bahwa SMA 1 adalah SMA favorit, ya dengan segala cara dia akan masuk ke situ. Walaupun di SMA 1 sendiri tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, dengan permasalahan-permasalahan terjadi penumpukan di satu sekolah dan di sekolah lain terjadi pengurangan atau tidak adanya siswa masuk, karena dianggap tidak favorit. Sehingga Kementerian Pendidikan, dulu namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, saat ini namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan menengah. Dikdasmen Republik Indonesia, di mana pada saat Kemendikbud dulu itu dikeluarkanlah satu regulasi yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru dengan 4 jalur. Jalur pertama adalah zonasi, jalur kedua adalah prestasi, jalur ketiga adalah afirmasi, dan jalur keempat adalah perpindahan orang tua. Nah, dari 4 jalur ini setelah kami melakukan semacam kajian-kajian, memang yang paling agak riskan ini di zonasi. Sehingga tadi tuh karena semua ingin masuk ke sekolah favorit, padahal bukan zonasinya. Sehingga ya mereka memaksa kehendak, dalam tanda kutip memaksa kehendak dengan cara-cara yang sebenarnya tidak dapat dilaksanakan cara seperti itu, tetapi yang namanya punya keinginan tentu dengan segala cara. Sehingga keluarlah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa 4 jalur ini harus kita terapkan. Nah, di dalam perjalanannya saya menjadi kepala dinas kurang lebih 3 tahun. Di tahun pertama tentu saya melihat apakah Permendikbud ini sudah dilaksanakan? Sudah, tetapi baru di tingkat satuan pendidikan. Jadi sistem zonasi, afirmasi dan ini sudah ada di tingkat sekolah. Nah, begitu juga di tahun berikutnya. Nah, di tahun 2024 kemarin saya harus mencoba mendesain satu cara agar benar-benar 4 jalur ini diterapkan dan tidak ada dusta di antara kita. Artinya bukan saja zonasi, tapi begitu ada sesuatu kita loloskan. Nah, terus nanti dia tidak berprestasi, dibuatkanlah seperti apa dia jadi berprestasi. Ini yang sudah mulai kita coba. Tidak ada rekayasa, sehingga di tahun 2024 ini kita membuat satu namanya aplikasi online dengan pelaksanaan dan yang bertanggung jawab adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi aplikasi dan servernya itu ada di dinas. Tetapi tidak meninggalkan satuan pendidikan. Jadi ada membangun satu sistem. Dibangunkan satu sistem. Tetapi penanggung jawab dari sistem itu adalah Dinas Pendidikan, khususnya bidang SMA. Tetapi teman-teman di satuan pendidikan yang ada di Kota Pola, jadi kita uji cobanya di Kota Palu. Jadi di SMA 1 sampai dengan 9. Kita akses tetap bisa, dan kalau masyarakat tidak dapat menjangkau kami dinas karena jauh, bisa datang ke sekolah, dan di sana juga aplikasi itu tersedia, dan komunikasi kita, koordinasi, kolaborasi ini kita jalankan. Dan ternyata dengan cara yang kami lakukan ini, saya berkesimpulan yang pertama itu zonasi itu betul-betul diterapkan. Jadi yang namanya zonasi bahwa anak yang berada dekat dengan sekolah itu semua diterima di sekolah itu. Itu luar biasa. Dan yang kedua, anak-anak
anak yang tidak ada di zona itu dia bisa masuk ke zona sesuai tempat tinggalnya, sehingga tidak ada diskriminasi sekolah, jadi berkeadilan. Jadi umpamanya dia rumahnya di Palu Barat, tapi dia pengen ke SMA 1, padahal kita tahu kan dia tidak masuk dalam zonasi. Di sana kan ada SMA 4. Kenapa tidak masuk SMA 4 saja? Kalau kita bicara zonasi. Tetapi kalau yang kedua kita bicara prestasi, dia boleh memilih sekolah di mana saja. Itulah kelebihan apabila dia berprestasi. Tentu prestasinya juga kan berprestasi. Jadi memang kita berharap bahwa anak-anak kita terus berprestasi. Kalau ingin bisa kalau ingin memilih, ingin di tempat yang katanya bagus, ya harus berprestasi. Itu. Dan yang ketiga, kita memberikan ruang kepada perpindahan orang tua. Contoh kan kita punya pegawai pejabat-pejabat vertikal atau pegawai vertikal ya, dari Jakarta pindah ke sini. Nah, sedangkan mereka itu kan anaknya harus mengikuti orang tuanya. Terus kalau kita tidak beri ruang, tentu mereka akan sekolah di mana. Jadi mereka bisa memilih sekolah karena adanya kesempatan mengikuti orang tua. Dan yang terakhir juga yang terkait dengan afirmasi. Jadi orang di daerah terpencil, orang-orang yang tidak mampu, itu boleh datang ke sekolah kalau diasumsikan SMA 1 favorit atau SMA 2 favorit atau SMA lainnya. Sehingga kami Dinas Pendidikan kenapa mengeluarkan kebijakan ini agar semua sekolah favorit. Itu yang saya maksud. Saya gini, kalau kita bicara kenapa anak-anak harus di SMA 1, harus SMA 2, seakan-akan di Palu Barat sana tidak ada yang umpamanya salah satu saya kira kiat dari Dinas Pendidikan adalah bagaimana memfavoritkan semua sekolah. Kita paling tidak ini upaya untuk paling tidak di satu daerah itu ada favorit, daerah itu ada favorit. Barangkali habis ini ke kota, kita juga ke kabupaten yang ada, sehingga tidak akan terjadi penumpukan di salah satu sekolah. Dan yang lebih parah lagi, mentalitas anak yang tidak berprestasi tapi karena merasa tetap ada di sekolah favorit, maka kalau tidak di sekolah favorit dia tidak mau sekolah dan mohon maaf lah, memberontak jadi begini. Saya kira ini tugas yang harus kita pikirkan, dan saya kira itu benar. Kemudian persoalan hari ini kan kita ada yang namanya presiden baru nih. Ada presiden baru, menterinya baru. Saya kira bukan hanya pada dunia pendidikan di pemerintah saja, kami pun akan merasakan dampak itu. Perlahan-lahan kami sudah melihat itu. Tapi tentunya kalau di perguruan tinggi tidak seperti sesulit apa yang ada di pemerintah. Kira-kira apa yang saat ini kebijakan baru yang mungkin tidak lagi kita istilahnya tidak lagi sesuai dengan kondisi kebijakan yang kemarin. Dan yang kedua, apakah perhatian pemerintah yang baru sekarang ini, terutama yang paling penting juga sarana prasarana loh. Kita selalu bicara tentang kemajuan ini, tapi kalau sarana prasarananya kami juga banyak mengkaji segala sesuatu yang kadang-kadang tidak optimal itu karena sarana dan prasarananya juga. Saya kira bagaimana kondisi yang kita hadapi. Jadi terkait dengan pemerintahan baru, di mana tentunya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden itu juga punya program-program baru yang berharap bahwa program ini dilaksanakan dengan baik, ya tentu niatnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita, sehingga Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan. Nah, terkait dengan apa yang menjadi program-program baru dari pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran, yang pertama tentu kalau kita ingin meningkatkan mutu pelayanan di pendidikan, kualitas pendidikan, ya tadi itu yang disampaikan bahwa
Selain sarana prasarana, tentu SDM. Ya, nah, ini SDM yang betul-betul perlu kita perbaiki. Ya. Termasuk bagaimana membangun karakter. Ya. Jadi gurunya berkarakter, maka siswanya akan berkarakter. Ya, itu yang pertama. Sehingga di program-program tahun sebelumnya memang kita mengenal ada pengangkatan pegawai dengan perjanjian kontrak kerja. Nah, itu P3K. Apa maksud dari P3K khusus di bidang pendidikan? Yaitu ingin memberikan kesempatan kepada semua satuan pendidikan agar tenaga gurunya itu terpenuhi. Ya. Itulah lahirnya P3K. Jadi tidak ada seperti tadi itu, tidak ada lagi sekolah yang gurunya 3 atau 10 tapi mengajar sekian ratus anak. Ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan sekolah terkait dengan SDM guru itu disediakan. Ya. Jadi mamanya ada sekolah A agak di pinggiran, tidak ada guru biologi, maka lewat P3K itu ditempatkan lagi guru biologi. Itu program yang sudah disampaikan di tahun sebelumnya, di tahun 2021 sudah dilaksanakan oleh Menteri yang lama dan Presiden, dan ini akan ditindaklanjuti. Nah, cuma yang berbeda, kalau dulu semua guru P3K itu harus berada di sekolah negeri. Ya. Nah, dengan program yang di pemerintahan yang baru ini ada wacana bahwa bukan hanya sekolah negeri yang bisa menerima P3K, tetapi juga sekolah swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta juga menunjang, mendukung pemerintah di dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena pada saat anak ini tamat, tidak pernah dia ditanya dari sekolah swasta, dari sekolah negeri, ya sama dengan perguruan tinggi. Begitu dia lulus, tidak lagi ditanya dia dari negeri atau swasta. Jadi tidak boleh ada dalam tanda kutip diskriminasi, sehingga di pemerintahan baru ini insya Allah sekolah swasta juga akan diisi dengan guru-guru P3K. Ini sesuatu yang luar biasa, dan saya memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena ini yang menjadi harapan kita dan ini yang selama ini dikeluhkan. Contoh tahun lalu ada guru P3K di swasta, dia sudah honor di swasta kurang lebih 8 tahun. Begitu ada kesempatan ada program P3K, dia ikut, dia lulus, dia pergi ke negeri. Nah, swasta kosong. Nah, itu masalahnya swasta merekrut kembali. Nah, ini swasta merasa dirugikan. Sehingga ada beberapa sekolah swasta dia tidak memberikan kesempatan kepada guru honorernya untuk ikut P3K, ada juga. Karena dia tak kehilangan gurunya. Lebih bagus dia honor. Dia masih bertahan. Dia masih bertahan. Bila dia sudah diangkat P3K, dia pasti tidak. Karena memang aturannya begitu. Nah, di sisi lain setiap tenaga pendidik tentu berharap karena kita ini Indonesia masih PNS, P3K ini masih sesuatu yang dianggap luar biasa, tetap berpikiran begitu, sehingga kadang-kadang ada yang keluar dari sekolah itu terus dia ikut di P3K seperti itu. Sehingga kebijakan ini saya anggap kebijakan yang luar biasa, memberikan ruang kepada sekolah-sekolah swasta. Yang kedua, ini dari sisi gurunya. Dan yang ketiga, karena tetap karakter menjadi kekuatan, karena anak berkarakter ini harus ada. Jadi karakter pertama dia harus mencintai Indonesia. Kan harus dibentuk. Maka akan banyak direkrut nanti guru-guru BK. Guru-guru BK, guru-guru konseling yang akan direkrut, karena memang selama ini juga masih sangat kurang. Dan begitu juga dengan guru-guru dengan kompetensi keluar biasaan, itu memang diprioritaskan untuk sekolah-sekolah SLB. Karena guru-guru SLB ini sebagian adalah guru mata pelajaran biasa, tetapi dipaksa dan terpaksa harus mengetahui bagaimana mengajar anak kebutuhan khusus atau anak disabilitas. Tentu ini kan tidak bisa, dia belajar tidak. Tentu dia harus ada ilmu-ilmu yang dimiliki, sehingga itu juga yang akan menjadi prioritas. Jadi guru BK, guru keluar biasaan. Dan dari sisi sarana prasarana, pemerintah yang terdahulu juga sudah membantu kita dari segi pembangunan maupun rehab fisik maupun peralatan di SMK, karena sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah itu kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa bertanggung
tanggung jawab terhadap SMA, SMK, dan SLB. Kalau SLB SATAP, Iya. 4 sampai 18 itu yang kewenangan kita. Maka di kewenangan itu mulai 2017 sudah diserahkan ke provinsi dan kita sudah menerima dak fisik. Ya, dak fisik yang tujuannya untuk membangun maupun merehab sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhannya, dan juga termasuk kebutuhan peralatan bagi SMK. Karena kita tahu, kita berharap bahwa tamatan SMK ini ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ke pendidikan vokasi, ada yang sudah bisa mandiri. Nah, diperlukanlah skill-skill di sekolah, dan yang kedua bisa berada di dunia usaha, dunia industri. Apalagi kalau kita kaitkan dunia industri kita saat ini begitu marak, sumber daya alam kita yang begitu hebat, punya perusahaan-perusahaan nasional internasional. Nah, kita berharap tamatan-tamatan SMK kita berada di industri-industri yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi jangan sampai pergi ke provinsi lain karena di sini tidak mendapat tempat. Ya, saya kira menarik sekali, sangat menarik, karena saya juga pernah membaca sedikit data bahwa ada sekitar 4 ribuan lah mahasiswa-siswa kita itu yang belum punya kesempatan. Tapi itu mungkin sudah teranulir ya, tapi saya membacanya sudah beberapa saat lalu. Dan juga itu problematika buat kami di perguruan tinggi. Karena kami terus terang saja, saya kalau teman-teman yang lain bilang beliau biasa mengatakan, Ibu Dewi kayak bukan di posisi pesimis, tetapi perguruan tinggi swasta ini perguruan tinggi yang sedikit sekali disupport oleh pemerintah pusat. Kami harus mengatakan aja, kami dikoordinir, tapi kan hanya diberikan beasiswa, dan kami sekarang diberikan pokoknya dosen dari kooperatif yang sekarang segera dihilangkan. Kami pun tinggal menambah 2, sehingga kami juga dari aktis asosiasi perguruan tinggi swasta kadang-kadang juga merasa bahwa kalau bicara tadi kontribusi sekolah kejuruan, sekolah swasta di tingkat SMA, apakah kami di perguruan tinggi swasta ini tidak punya kontribusi begitu banyak kepada pemerintah daerah? Artinya kami menunjang skill untuk pemerintah yang dalam hal ini seluruh masyarakat, apalagi kalau kayak kita ini selalu kami ini dikatakan bahwa kita ini sekolah didirikan anak-anak veteran yang tadinya perjuangan kita itu mencerdaskan anak bangsa itu. Itu dilakukan bukan hanya di kita, di seluruh perguruan tinggi swasta yang ada ini. Itu semua kami lakukan dengan penuh kemandirian. Yang kemudian yang jadi sekarang keprihatinan kami juga penerimaan mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa itu dari SMA yang selesai ini tidak juga ada yang tidak berkemampuan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, kami itu juga sangat sedikit jatahnya untuk diberikan dari kalau kita dari kooperatif wilayah itu untuk mendapatkan beasiswa. Dan itu pun kami walaupun berkali-kali kami masih memberikan juga beasiswa walaupun cuma 5 orang dari perguruan tinggi itu. Nah, sekarang apakah tidak ada upaya dari mahasiswa juga yang masih mau kuliah? Jadi ada jaminan juga dari pemerintah daerah. Jadi dia memberikan keringanan pembiayaan kepada mahasiswa yang masih mau kuliah, terutama juga disodorkan perguruan tinggi yang swasta yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian juga sama dengan membantu perguruan tinggi swasta ini, mensupport perguruan tinggi swasta ini, supaya kami juga tidak setiap tahun harus mencari mahasiswa. Saya prihatin lah, apalagi dengan teman-teman saya kan di kabupaten sana, prihatin. Tetapi kalau nilai kontribusi, saya kira kita luar biasa loh. Kita membangun sekolah, membuat ini, dan mendapat izin sekarang tidak semudah tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ada nggak peluang itu yang harus diberikan pemerintah daerah kepada perguruan tinggi swasta? Apakah mensupport murid yang harus masuk atau di beasiswa, atau memberi support kepada perguruan tinggi swasta yang ada? Jadi sebenarnya kalau kata pemerintah itu kan perpanjangan tangan pusat daerah, maka itu pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu harus mengayomi semuanya.
ya, walaupun kita dibatasi dengan kewenangan. Iya. Ya, terkait dengan perguruan tinggi itu memang kalau kita bicara kewenangan tidak lagi kewenangannya Dinas Pendidikan Provinsi, Iya. karena perguruan tinggi langsung dengan kementerian, ya, apalagi sekarang namanya Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, Ristek Teknologi. Jadi di sanalah tempatnya perguruan tinggi. Iya. Jadi tapi sebagai pemerintah daerah di mana perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu ada ruang yang diberikan, yaitu dengan cara memberi, kalau beasiswa itu karena yang sekolah itu adalah anak-anak kita, penerus-penerus bangsa yang ada di Sulawesi Tengah, tentu kita memberikan ruang untuk memberikan beasiswa kepada siswa mahasiswa yang tidak mampu. Itu ada ruang, ada. Oh ya, ada. Jadi teman-teman nanti dengar ya, ada ruang buat kita di sana. jadi nanti tinggal bagaimana MOU antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Karena regulasi nanti mengatur bahwa salah satu memberikan ruang bantuan itu untuk tiap orang-orang yang tidak mampu tadi itu, ya tentu dengan menggunakan payung hukum. Ya, jadi payung hukumnya kita adalah MOU. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa membantu satuan-satuan perguruan tinggi ini dalam bentuk hibah. Contoh mamanya di setiap Pancamarga ini kekurangan atau membutuhkan satu ruangan lagi, atau ada yang menjadi penunjang-penunjang di pendidikan, maka silakan bermohon kepada pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini gubernur. Nanti gubernur akan diskusikan dengan TPAPD, dan itu bisa diberikan hibah kepada perguruan tinggi. Ya itu. Jadi sebenarnya ada ruang. Tapi informasi informasi. Jadi sosialisasi tentang ruang itu. Ruang itu ya, saat ini saya harus memberikan kepada teman-teman saya di Aptisi. Bahwa ternyata kita ini punya ruang. Yang selama ini terus terang saja kami kalau lagi berkumpul semua tidak ada menceritakan pekerjaan yang berlebihan, tapi kalau sudah bicara tentang keberadaan kondisional kampus ini, pasti kami akan lebih merasa kami masih butuh bantuan. Dan ini benar-benar akan saya sampaikan kepada teman-teman Aptisi, dan saya tidak akan mau ini buat saya sendiri. Harus saya bagi kepada semua teman-teman yang ada di sana. Bahkan saya akan mengundang teman-teman saya untuk saya sampaikan ruang ini ada. Karena apa? Saya juga menghargai kontribusi teman-teman. Kita lihat Aslam itu sudah hampir setengah abad. Kita ini sudah tidak terasa sudah 38 tahun. Begitu juga apalagi saudara kita Al-Khairat. Apalagi Universitas Muhammadiyah dan perguruan tinggi yang lain yang ada khususnya di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah, di Poso, di Kabupaten Lu, itu bermacam-macam disiplin ilmu itu yang sudah dibuat. Jadi saya kira hari ini dalam rangka Hari Ibu, jadi kita berbicara banyak tentang pendidikan, tetapi saya masih punya satu pertanyaan lagi tentang pendidikan perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Saya selalu bukan menuntut, tetapi katanya kita perempuan ini kan punya ruang 30% ya. Kalau kita bicara gender kan sebenarnya kesetaraan ya. Tetapi kita kemarin ini malah diberikan lagi ruang 30% prioritas untuk perempuan itu menempati apakah itu jabatan politik, apakah itu jabatan birokrasi, apakah di eksekutif, prioritas dan segala seterusnya. Kira-kira menurut Ibu kita di Sulawesi Tengah itu sudah terpenuhi belum 30% itu? Dan apa sih sebenarnya masalahnya? Kalau terpenuhi berarti sudah oke. Berarti kalau yang belum itu terpenuhi, apa sih sebenarnya masalahnya? Apakah kita perempuan di Sulawesi Tengah ini masih kurang cerdas kan? Apakah kita perempuan di Sulawesi Tengah ini, apalagi kalau saya bicara kita di etnis juga, di kita etnis kayaknya kita dari kemarin yang saya wawancara beberapa itu orang-orang yang sudah kita anggap berkualitas, dan saya berani menyatakan di sini bahwa statement saya di sini yang diundang ke sini adalah perempuan hebat. Amin. Jadi
yang punya diri menyatakan tidak, tetapi yang memberi penghargaan adalah dari Notuturan Channel, bahwa yang hadir sini adalah saya memberikan apresiasi adalah perempuan hebat. Bagaimana kira-kira untuk menjelang akhir diskusi kita yang cukup awal ini? Jadi kalau kita bicara perempuan ya, sebenarnya kalau kita bicara kecerdasan, teori-teori mengatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu datangnya dari seorang ibu. Artinya bahwa ibu-ibu ini kalau lahir anak cerdas, berarti ibunya ini cerdas. Iya kan? Nah itu, jadi kalau mamanya bilang perempuan tidak cerdas, itu tidak, saya katakan tidak. Cuma kita perempuan itu ada rasa kurang percaya diri, ya kurang percaya diri yang saya lihat juga mengatakan kayak tadi, ini yang hadir perempuan hebat. Dalam pikiran saya hebat gak ya? Saya kayak begitu itu kan sesuatu yang sebenarnya kita perempuan itu harus berani memproklamirkan diri kita. Gitu. Itu tadi. Makanya saya bilang hebat gak ya, hebat gak ya? Karena itu. Padahal sebenarnya kita harus memproklamirkan. Ya kita disebut hebat karena memang kita berada di tempat yang juga tidak bisa dimiliki oleh semua orang dengan segala persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi, nah terkait dengan 30%, kalau kita di birokrasi pemerintah provinsi, kita itu terpenuhi karena perempuan-perempuan yang menjadi pejabat struktural kita itu sudah cukup banyak. Kita kurang lebih ada 10 kalau saya tidak salah dari 50 ya. Jadi 50. Jadi 50 kan 30% 15 berarti kan dari 50. 50 itu kan kalau 30 15. Ya kita sudah berada di posisi 10. Jadi belum terpenuhi tetapi diisi oleh perempuan-perempuan hebat. Ya. Dan dibuktikan juga saat ini kita punya sekda juga perempuan. Artinya sekda itu ada 1 dan diisi oleh perempuan. Jadi artinya bahwa perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Tengah ini juga saya katakan perempuan-perempuan yang hebat. Nah kalau memenuhi memang belum, ya itu juga kita bisa lihat di DPR juga belum terpenuhi 30%, malah ada pernah terjadi di salah satu kabupaten anggota DPR-nya tidak ada satupun perempuan. Itu juga pernah. Nah yang perlu kita lakukan adalah penguatan terhadap perempuan. Yang pertama bagaimana meningkatkan percaya dirinya. Jadi perlu mungkin satu skill atau motivasi atau pelatihan atau untuk meningkatkan potensi yang dia miliki. Itu yang perlu diberikan kepada perempuan-perempuan kita ya, sehingga dia tahu potensi dirinya. Oh ternyata saya punya potensi yang kadang-kadang dia tidak menyadari sebenarnya dia punya potensi. Itu yang perlu digali lebih dalam lagi, bahwa ada potensi-potensi perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Terkhusus lagi perempuan-perempuan Kaili ada di Lembah Kaili. Nah memang saya lihat perempuan-perempuan di Lembah Kaili ini justru saat ini sudah mulai mencuat di permukaan, sudah mulai mencuat di permukaan. Tinggal bagaimana tadi kita kuatkan dengan rasa percaya diri. Jadi dimotivasi dirinya untuk percaya diri, dan mungkin juga yang perlu setelah memotivasi untuk percaya diri, yang kedua itu bagaimana public speakingnya. Jadi bagaimana kemampuan skill untuk berbicara. Ilmunya banyak, tapi dia tidak mampu menyampaikan. Ini juga kelemahan perempuan. Dan satu juga yang saya tertarik kemarin, saya juga podcast Ibu Dr. Ratna Dewi, dia saya menarik sekali yang beliau katakan itu, harusnya kita perempuan ini jangan merasa bersaing sesama perempuan. Itu penting sekali. Pasti. Jadi kalau umpamanya kita hari ini beliau bercontoh bahwa hari ini ada 10 perempuan, mungkin target kita 5 tahun ke depan 5 perempuan ini harus mencari 1 perempuan yang kita tingkatkan istilahnya skillnya, pokoknya kehebatannya lah. Jadi sehingga pada tahun target tertentu kita punya 10. Tapi kalau kita juga perempuan selain itu memang percaya diri. Nah, makanya salah satu di podcast ini saya berani menyampaikan kepada orang-orang di luar sana bahwa yang saya undang ini perempuan hebat. Apa sebabnya perempuan hebat? Alhamdulillah mereka ini orang-orang yang secara pendidikan
yang sudah mumpuni. Kemudian jabatannya juga jabatan di dalam jabatan tertinggi juga eselon 2A. Kemudian mereka juga orang yang berhasil di dalam rumah tangga mendidik anaknya. Karena saya menyatakan perempuan hebat apabila salah satu kriteria dia bisa mendidik dengan baik anak-anaknya. Karena kita harus mulai dari dalam rumah kita, baru kita juga bisa eksis keluar. Dan itu sudah bisa kita sampaikan bahwa mereka-mereka yang perempuan hebat yang duduk di, kata Ibu Dewi, di kursi kanan ini, maka memang saya berani memberikan statement selalu bahwa saya bangga, saya apresiasi kepada perempuan-perempuan hebat. Dan selalu saya ingatkan juga tingkat kepatuhan, sehebat apapun perempuan pasti ada suami yang hebat di sampingnya yang mendorong dia. Tetapi sebelum itu saya minta Ibu Nung, dan ada satu orang yang di sana, apalagi di Sulawesi Tengah, pasti tahu bahwa di sini ada 2 Abdullah. Walaupun Abdullah 2 di sini, tapi kita tidak ada unsur apapun, unsur KKN, karena channel ini adalah Setia Pancamarga. Saya dipercayakan sebagai ketua Pancamarga, ketua sekolah lembaga Setia. Tetapi yang saya hadirkan hari ini bukan ada hubungan ketua atau ponakan saya, karena beliau ini adalah anak tertua dari kakak saya, yang jabatan kakak saya dulu diantaranya adalah kepala pendidikan, dinas pendidikan. Jadi ini apa memang benar ya darah itu turun begitu. Dan yang kedua, kalau dikatakan tadi bahwa kita perempuan itu harus lahir dari perempuan yang cerdas, ya itu saya sudah no comment, karena yang jelas yang datang di sini adalah perempuan hebat. Jadi di sini kalau lihat Abdullah, ini Abdullah versi yang berbeda. Yang satu Dr. Dewi Cahyawati Abdullah, pimpinan perguruan tinggi, yang satu kandidat Dr. Yudiawati Abdullah adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Sekarang statement akhir Ibu untuk perbincangan yang kita sangat luar biasa ini. Ya, jadi statement terakhir saya pertama terkait dengan dunia pendidikan. Ya, kalau dengan dunia pendidikan kita sebagai penerus-penerus bangsa, tentunya kita harus menyiapkan generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai terjadi lost generation. Jangan sampai ada generasi yang hilang, dan apa yang menjadi harapan dan target Indonesia emas itu tidak bisa kita wujudkan. Nah, itu yang dari sisi pendidikan. Bagaimana caranya? Tingkatkan SDM tenaga pendidiknya, bentuk karakter anak-anak kita mulai dari tingkat rumah tangga. Karena karakter itu dibentuk 80% di rumah, 20% di sekolah atau di luar, di lingkungannya. Sehingga sebagai kepala dinas perempuan, ya saya tidak boleh meninggalkan bahwa bentuklah anak-anak kita itu dari dalam rumah, dengan mulai mengajarkan hal-hal yang baik dari sisi agama, bertakwa dan sebagainya. Dan karena saya adalah master kesehatan, ya tentunya juga harus memberikan gizi yang baik, asupan makanan yang baik, sehingga ini salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Dan terkait dengan perempuan di Sulawesi Tengah, ayo kita bersama, bergerak bersama, karena bukan hanya kerjasama, bukan hanya sama-sama bekerja, tetapi selalu bersama sesama perempuan. Itulah kunci kesuksesan Sulawesi Tengah. Oke, jangan lupa buat teman-teman saya yang ada di sana, dan tentunya followers saya dari saya, bahwa tontonlah diskusi-diskusi atau dialog di Notutura Channel, kemudian di Facebook, kemudian Instagram, dan juga TikTok. Saya kira itulah yang perlu diketahui, dan jangan lupa Anda menonton, kami senang, kami puas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Dan terima kasih. Terima kasih. Saya kira luar biasa perbincangan saya hari ini dalam waktu diskusi yang sebenarnya saya selalu katakan ini diskusi yang tidak terlalu 1 jam, yang sangat bermanfaat.
dan juga harapan kita tentunya sesudah Ibu Yudiawati besok masih ada lagi perempuan-perempuan 22 orang perempuan hebat yang akan datang di kursi kita ini, di kursi channel Nututura Setia Pancamaga untuk menyampaikan banyak hal yang pastinya perempuan-perempuan hebat ini adalah ikut menunjang pembangunan di Sulawesi Tengah, itu pasti. Dari lini manapun dia, apakah dari akademisi, apakah dari birokrat, apa legislatif, dari eksekutif, saya kira itu pasti semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Kadis yang sudah datang ke channel Nututura. Mudah-mudahan kita masih punya waktu lagi untuk banyak berdiskusi, karena saya melihat diskusi ini sangat penting. Ya, kalau kita tidak banyak diskusi, kayak banyak hal yang akhirnya informasi itu yang harus kita terima. Saya kira itulah dari kami. Saya Dr. Dewi Cahyawati Abdullah dan saya Yudiawati Vidiana SKMMKes mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.